Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Ratna Primayanti, nomor induk 19011036. Kami dari kelompok 8 mempresentasikan materi tentang manajemen piutang dan persediaan. Manajemen merupakan komponen paling penting dalam sebuah perusahaan. Di dalam manajemen terdapat manajemen piutang dan persediaan. Secara bersamaan, kedua komponen ini mempengaruhi hampir dari 80% aktiva lancar dan lebih dari 30% total aktiva keseluruhan dalam industri perusahaan manufaktur. Setiap perusahaan selalu menginginkan barang dagangannya itu dibayar secara tunai. Tapi di sisi lain, penjualan secara kredit justru memberi peluang untuk perluasan pasar dan menambah laba usaha. Masalah yang sering dihadapi perusahaan yaitu penagihan piutang yang telah jatuh tempo. Terkadang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah, hal seperti inilah jika terjadi secara berkelanjutan akan menyebabkan modal perusahaan semakin kecil, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Begitu pula, setiap perusahaan itu memerlukan persediaan demi kelangsungan operasional perusahaan. Nah, dalam perusahaan itu, manajemen persediaannya ini harus terkelola dengan baik agar tidak terjadinya kelebihan persediaan dan kekurangan persediaan, karena hal itu dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Melalui presentasi inilah kami akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan piutang dan manajemen persediaan pada perusahaan. Langsung saja kita ke pengertian piutang. Piutang merupakan bentuk tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Pada dasarnya, setiap perusahaan itu menginginkan penjualan cash. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan daya beli, maka hal ini menjadi alasan untuk penjualan kredit. Nah, ada dua hal yang perlu kalian ketahui, bahwa dari penjualan kredit ini dapat meningkatkan omset penjualan. Akan tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu dari penjualan kredit ini kas itu akan tertunda dan ada resiko-resiko dari piutang, yaitu dapat terjadinya penunggakan dan kemungkinan besar tidak tertagih. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Perusahaan itu dituntut untuk memiliki persediaan, karena tanpa adanya persediaan, perusahaan tidak akan bisa memproduksi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Manajemen persediaan merupakan kegiatan menentukan tingkat dan komposisi persediaan. Melalui kegiatan tersebut akan membantu perusahaan untuk kelancaran produksi dan kelancaran penjualan, serta kebutuhan-kebutuhan pembelajaran perusahaan secara efektif dan efisien. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sindu Dwi Payana dengan NIM 19011042. Standar kredit dan persyaratan kredit. Pada salah satu masalah yang dihadapi yaitu persaingan di dalam memasarkan produk. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka perusahaan harus berupaya untuk merebut pasar
melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan penjualan. Piutang. Piutang muncul akibat terjadinya penjualan kredit. Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan untuk membayar di kemudian dengan syarat demikian disebut penjualan kredit. Mengapa banyak perusahaan yang menjual barang hasil produksi atau barang dengan mereka secara kredit? Alasannya ialah penjualan secara kredit tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan. Diharapkan keuntungan juga meningkat. Tetapi memiliki piutang menimbulkan berbagai permasalahan atau biaya di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus atau perlu untuk melakukan analisa di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui apakah manfaat memiliki piutang atau kredit lebih besar atau lebih kecil daripada biayanya. Pengelolaan piutang merupakan aset yang cukup material. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvest dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Kebijakan pengelolaan piutang meliputi pengambilan keputusan sebagai berikut, yaitu standar kredit. Standar kredit adalah kualitas atau standar itu minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Dengan adanya standar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualan melalui penjualan secara kredit, namun tidak menimbulkan risiko untuk perusahaan seperti piutang tak tertagih yang berlebihan. Perusahaan harus menentukan standar kredit yang tepat, yang lebih besar manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan daripada biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan adanya standar tersebut. Syarat kredit periode, di mana kredit diberikan kepada pemohon berbentuk tunai untuk pembayaran yang lebih awal. Faktor yang mempengaruhi syarat kredit adalah: pertama, ada sifat ekonomik produk. Kedua, ada kondisi penjualan. Ketiga, ada kondisi pembeli. Yang keempat, ada periode kredit. Yang kelima, ada
potongan tunai atau tingkat bunga bebas risiko atau tingkat bunga bank istilahnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ibtu Anggreni, NIM 19011051. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ibtu Anggreni, NIM 19011051. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kredit dan pengumpulan piutang, di mana kebijakan kredit merupakan kebijakan internal yang bisa dikendalikan oleh manajer keuangan. Kebijakan pemberian kredit merupakan trade-off antara tambahan keuntungan penjualan dan tambahan biaya. Tambahan biaya berasal dari jangka waktu kredit, potongan kas yang ditawarkan, dan kualitas langganan yang akan terlihat dari piutang yang tidak dibayar. Prinsip dasar pengelolaan persediaan. Prinsip manajemen persediaan terdiri dari beberapa bagian yang terdiri dari yang pertama, fungsi persediaan. Fungsi dari persediaan secara sederhana dapat dinyatakan dengan meningkatkan laba melalui bantuan pembuatan dan pemasaran. Konsep ideal dari persediaan. Konsep ini terdiri dari pembuatan satu produk yang sesuai dengan spesifikasi nasabah. Prinsip dasar pengelolaan persediaan, di mana persediaan merupakan salah satu daerah keputusan yang paling riskan dalam manajemen logistik. Komitmen terhadap slogan persediaan tertentu dan selanjutnya alokasi ke pasar untuk menghadapi penjualan di masa depan merupakan pusat dari operasi logistik. Tanpa penggolongan yang tepat dari persediaan, maka masalah-masalah pemasaran yang serius dapat timbul dalam usaha meningkatkan penghasilan dan memelihara hubungan dengan nasabah. Di dalam kebijakan kredit dan pengumpulan piutang terdapat analisis kuantitatif manfaat dan biaya, di mana margin kontribusi dipakai untuk memperhitungkan tambahan keuntungan dan biaya. Kemudian terdapat juga analisis kuantitatif kebijakan kredit, di mana manajer keuangan harus mencari informasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah seseorang atau perusahaan layak menerima kredit. Informasi tersebut bisa diperoleh dari beberapa sumber. Kemudian yang ketiga, analisis scoring atau pemberian skor dalam analisis kredit. Perusahaan kartu kredit barangkali mempunyai model tertentu untuk menganalisis calon penerima kartu kredit tersebut. Jadi, persediaan merupakan bidang sangat penting dari penyebaran aktiva yang dibutuhkan untuk memberikan pengembalian yang minimum atas investasi modal. Pada umumnya, kebanyakan perusahaan mengadakan persediaan yang lebih besar dari kebutuhan pokoknya. Generasi ini akan lebih dapat dipahami melalui pemeriksaan yang seksama terhadap 4 fungsi pokok yang mendasari manajemen persediaan, di antaranya spesialisasi wilayah, decoupling, penyeimbangan persediaan dengan penawaran, dan persediaan pengamanan. Fungsi-fungsi ini menentukan besarnya investasi persediaan yang perlu untuk suatu sistem tertentu untuk tercapainya suatu tujuan manajemen. Jadi, strategi manajemen persediaan adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Om Swastiastu. Saya atas nama Deo Purweheri Pratama dengan NIM 19011047 ingin menyampaikan materi yang saya dapat. Sistem pengawasan persediaan. Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal atau persediaan. Barang-barang yang masih dalam pengerjaan.
proses produksi, ataupun persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. A. Jenis-jenis persediaan. 1. Bad stock atau low size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu juga. Keuntungan yang dapat diperoleh dari bad stock atau low size inventory antara lain: A. Memperoleh potongan pada harga pembeli. B. Memperoleh efisiensi produksi. C. Adanya penghematan di dalam bidang pengangkutan. 2. Fluctuation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. 3. Anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi frekuensi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pada musiman yang terjadi dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaannya atau penjual permintaan meningkat. Adanya persediaan menimbulkan biaya-biaya yang terjadi dari persediaan tersebut, antara lain: 1. Biaya pemesanan atau lebih dikenal dengan ordering cost. 2. Biaya yang terjadi dari adanya persediaan inventory carrying cost. 3. Biaya kekurangan persediaan atau lebih dikenal dengan out of stock cost. Biaya yang berhubungan dengan kapasitas. Cara-cara penentuan jumlah persediaan ada 2 sistem. Yang umum dikenal dengan menentukan jumlah persediaan akhir suatu periode, yaitu 1. Sistem, yaitu suatu akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik dalam menentukan jumlah persediaan. 2. Perpetual system atau bulk inventories, yaitu dalam hal ini dibina catatan administrasi persediaan setiap mutasi dari persediaan sebagai akibat dan pembeli ataupun penjual dicatat atau dilihat dalam kartu administrasi persediaan. B. Metode penilaian persediaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu 1. First and first out. Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang sudah terjual dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. 2. Cara rata-rata tertimbang. Cara ini didasarkan atas harga rata-rata di mana harga tersebut dipengaruhi oleh jumlah yang diperoleh pada masing-masing harga. Last in first out, yaitu cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah terjual dinilai menurut harga pembelian yang terakhir masuk, sehingga persediaan yang masih ada atau stok dinilai berdasarkan harga pembelian barang yang terdahulu. C. Perbandingan atas hasil penilaian. Bila mana keadaan harga stabil, maka semua cara penilaian menghasilkan angka yang sama. Akan tetapi, bila fluktuasi harga tidak stabil, maka masing-masing cara akan menghasilkan angka yang berbeda pada saat meningkatkan. 1. Metode FIFO menunjukkan: A. Nilai persediaan akhir yang tinggi. B. Harga pokok barang yang terjadi rendah. Profit yang lebih besar. 2. Metode LIFO menunjukkan: A. Nilai persediaan akhir yang rendah. B. Harga pokok yang terjual tinggi. C. Profit yang rendah. D. Persediaan. Fungsi-fungsi utama dari pengawasan persediaan yang efektif adalah memperoleh bahan-bahan, yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh suatu suplai yang cukup dari bahan-bahan yang dibutuhkan, baik kualitas maupun kuantitas. 2. Menyimpan dan memelihara bahan-bahan dalam persediaan, yaitu mengadakan satu sistem penyimpanan untuk memelihara dan melindungi bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam persediaan. 3.
pengeluaran bahan-bahan dengan tepat pada saat serta tempat di mana dibutuhkan. 4. Meminimalisasi investasi dalam bentuk bahan atau barang, mempertahankan persediaan dalam jumlah yang optimum setiap waktu. Organisasi pengawasan persediaan dalam perusahaan pabrik. Dilihat dari produksinya, maka organisasi pengawasan persediaan dapat diatur sebagai berikut. 1. Pada perusahaan pabrik, dengan proses terus-menerus pengawasan persediaan biasanya merupakan sebagian dari pengawasan produksi. Karena perlunya dipertahankan, harus bahan-bahan yang dibutuhkan untuk operasi yang lancar dan efisien dari kegiatan produksi. 2. Pada perusahaan pabrik dengan proses terputus-putus, keperluan akan kelancaran arus bahan-bahan tidak begitu penting, dan dalam hal pengawasan persediaan dapat menjadi tanggung jawab dari manajer pabrik, pimpinan produksi, kepala bagian pembelian, atau pejabat-pejabat setingkat yang tergantung dari besar kecilnya perusahaan dan organisasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sajikan. Atas kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, saya sebagai ketua kelompok mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.